Halo teman-teman, selamat pagi, selamat berjumpa lagi sama aku, Kiki Ahmad di sini. Hari ini aku lagi main ke rumah Bu Debi, seorang batik entusias, di mana aku juga udah ngeprint beberapa contoh batik dan aku mau nanya, khususnya ada salah satu motif yang bikin aku penasaran, bertanya-tanya itu adalah motif bakaran, yang katanya motif ini atau teknik ini sudah ada sejak zaman Majapahit. Untuk itu, aku datang ke rumah Bu Debi dan mau nanya-nanya. Selamat pagi Bu Selamat Debi, pagi. sehat? Sehat alhamdulillah, Terima syukur kasih alamin. waktunya udah mau diganggu dan mau ditanya-tanya. Boleh boleh. Di sini kan Kiki bawa beberapa contoh, Iya, khususnya ini mhm, pembakaran, di iya, mana Kiki lihat di sini beda ya sama dengan batik-batik Jogja lainnya betul. yang warnanya dia cenderung sogan, coklat dan motif-motifnya yang sido-sido yang lain. Iya, Boleh dijelasin sama Bu Debi, mhm apa sih bedanya dan khususnya batik bakaran ini gimana? Kenapa dia bisa beda sama mhm batik mhm. yang umum kita lihat di toko-toko? Boleh. Oke oke, iya. Jadi kalau kita ngelihat, perbedaan ya, Mhm batik mhm. bakaran dengan batik yang lain tentu kita ngelihat sejarahnya, ke belakangnya gitu loh. Oke. Batik bakaran ini berasal dari Pati, terutama daerah Juwana Juwana, kalau nggak salah Juwana Utara dan Juwana Selatan, Jadi ya kan. pesisir utara Di lah ya. pesisir utara di sekarang Kabupaten Pati di Jawa Tengah. Jadi batik bakaran ini dari cerita yang beredar di kalangan masyarakat, itu dibawa oleh Nyai Danowati Nah atau ya Nyai Danau. Banowati Oke. ya. Kononnya Nyai Banowati ini berasal dari Kerajaan Majapahit Oh ya, ya. di masa keruntuhan Majapahit dia lari, dikarenakan pada saat itu mungkin saya tidak tahu ya, ini kan cerita yang beredar, ada tekanan untuk pindah ke agama baru, Nah, tetapi Nyai Banowati dan keluarga ini mungkin tidak bersedia gitu, oke. sehingga dia lari ke daerah Pati. Dan dia di sana diterima oleh masyarakat di sana dan Mhm kemudian mhm. memberikan ilmunya dalam seni membatik. Mmm. Kononnya Nyai Banowati ini dia berprofesi sebagai penyedia seragam prajurit Majapahit, Oh, ya kan. vendor lah ya mungkin. Ya, mungkin pesanan gitu ya, kalau dia Pesanan. bikin, Pesan sekian orang untuk sekian, batalion, untuk legion, mhm, sekian dia bikin sekian gitu ya. lusin, Iya, heeh. bikin. Walaupun ada sumber lain mengatakan dia adalah, penjaga kayak, kuda ya, tapi kok saya Oh, agak agak kurang ini ya, karena kalau lihat dari dia ahli membatik mungkin lebih berdekatan dengan dia penyedia sebagai vendor tadi ya, sebagai ya baju penyedia penyedia baju, seragam mhm, ke Majapahit prajurit. dan penjaga pusaka katanya, penjaga Ah, pusaka gitu. Nah, ilmunya dia kemudian ditularkan di penduduk sekitar. Tentu pada saat itu batiknya masih asli ya, mhm, baik dari kainnya, baik dari, karakter motifnya maupun bahannya. Masih pakai bahan-bahan akar kayak secang, akar wangi, kayak daun jati gitu kan. oh, Jadi tidak seperti pewarna modern ya menggunakan bahan kimia, tidak gitu. Nah nah salah satu daripada sebetulnya di sini nggak ada sih ya, mhm, nggak ada. oke, Ini, salah satu yang sangat dekat dengan Nyai Banowati itu adalah gandrung. mmm, Gandrung, motifnya ini nggak ada. Gandrung itu menggambarkan kerinduan Nyai Banowati ya, terhadap kekasihnya akibat peperangan ya, karena runtuhnya Majapahit, munculnya kerajaan baru, Islam mhm, baru, ya sehingga mungkin ada banyak yang kemudian lari, termasuk salah satunya Nyai Banowati. makanya Gandrung, Magel Ati gitu, cuma sayang saya nggak ambil yang di sini jadi gitu. makanya, puncak kerinduannya Vanuatu itu adalah dituangkan dengan dia Membatik, membatik betul. dan di saat, pindah ke Pati ke lokasi baru beliau menularkan pengetahuan ilmunya kepada masyarakat Pada sekitar. masyarakat sekitar Pati, gitu. jadi memang di Pati Di khususnya daerah ya? Pati ya? Iya. Oh dan ada nggak sih motif atau teknik khusus yang membedakan dengan batik-batik lainnya atau batik bakaran ini atau mungkin dari teknik nyelupnya atau warnanya gitu atau yang mencoloknya apa sih? Dia, apa ya, saya melihatnya lebih ke cenderung motif-motif yang sangat kuno ya, lama. Tapi Oke, kalau teknik batik, kalau sepengetahuan saya sih sama seperti sekarang. Tetapi saya sama, tidak tahu ya, heeh. kalau dulu tuh seperti apa gitu. Cuma, tentu dari dasar warnanya aja kita lihat.
Oke. Kalau itu sama sih kalau untuk teknik batiknya, kurang lebih. Jadi memang sejauh ini memang teknik mah sama, cuman Iya, yang lebih ke motif, ragam motif, hiasnya dan warnanya aja ya yang iya, membedakan karena memang, yang dibawa oleh Nyai Banuati itu adalah motif-motif atau ragam hias yang tua ya, Bu, ya? yang tua, oh ya, Mmm, ada lagi teknik mungkin, membuat batik remekan, ada sih, yang itu tuh Remkan. remekan. Oh, iya iya. Jadi yang ciri khas kain batik Bakaran sendiri adalah remekan. Ada, saya Mmm, punya tapi udah bentuknya baju itu, eee, seperti remahan ya, kayak remekan gitu, diremek gitu. retak-retak gitu. Itu Oke. ciri khas banget. Berarti memang, Bu Dewi punya, Ada contoh-contohnya? ada 3 tapi sudah berwarna ya, karena sudah industri dan dia juga bagian daripada Oh, jadi sudah industri. memang, Tetapi dia sudah kekinian gitu ya kekinian tapi dikasih warna. heeh. Mhm. Kalau tidak keberatan boleh dong Oh boleh. diliatin, mau lihat Oh gitu. iya, sebentar. Zaman now ya. Iya mangga mangga. Nah, ciri khas batik Bakaran ini, nah Oh, ini namanya remekan. Nah oke. nah ini remekan ini. Ini sudah bentuk, kemeja ya. Mhm. Nah ini remekan, inilah remekan. Oh, Dan yang ini gurat-gurat yang oh, itu remekan ini ya? remekan dan apa sih namanya, gurat-gurat ini, punya teknik sendiri ya. Kalau saya kurang hafal ya, saya kurang hafal gimana sih bikin, akhirnya Oke. tercipta seperti ini, tapi ini benar-benar ciri khas banget daripada, Bakaran. Oke. Dan ini namanya motif druju. Druju 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 itu pohon druju. asli di sana, heeh. Di Tetapi Pati? ya, Heeh. tetapi saya, lupa apakah ini motif druju, kalau ada pemirsa yang tahu ini motif apa silahkan komen ya. Tapi seingat saya ini motif druju Yes, ya. keren keren keren. Mhm. Nah ini, nah ciri khasnya ini, dan kerasa banget kan kalau dia beda banget dengan batik pesisiran atau Jogja gitu yang motifnya sangat presisi gitu kan. Oke. Nah, karena dia, dari Majapahit ya, peninggalannya Nyai Banomati ya seperti ini. Nah ini nih ciri khasnya, gelap, ya kan, diblok dengan kuat ya, ngebloknya diblok banget gitu, Oke. ngeblok banget semua di Dan memang nggak kayak batik, Jogjaan atau Surakartaan yang iya dia iya, presisi, presisi, ngurut, cakep, nguruk, baris. Kalau ini kan kayak geometrik, ya iya, kan, kalau ini heeh, kan kayak betul. ya udah aja gitu. Mhm 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 mhm. Walaupun, Oh, tetap ada pengaruh hitungan. dari Jogjanya ada, karena mereka kan Oh, saling memengaruhi pasti ya. pada Tapi dia zaman itu ya. ya kayak sido-sido itu Oh, sidonya Bakaran ada ciri khasnya, Sido. heeh, tetapi itu pengaruh dari Jogja, tetapi ya tetap dia punya ciri khas sendiri, dia bawa sendiri, dia menciptakan sendiri juga Ini dari ini ini khasnya ada ini. sentuhan kawungnya Ya, ya? ada sentuhan kawungnya, ya kan, Jogja kan, gitu. Keren keren. Ini Keren. remekannya, Mmm. tuh. Jadi memang ciri khas dari bakaran itu adalah remekan Remekannya itunya, yang ciri diremek. khasnya, Oke, good good. Tapi memang ini sudah now ya, sudah sudah now, industri iya sudah dikasih warna dengan tentu kan warna. supaya trendy, ya kan, nggak mau apa, Nggak nggak monolog, gelap, ya nggak monolog lah ya, nggak monolog, nggak itu. iya, Keren. Berarti memang di Patinya sendiri masih masih berlangsung ya? oh dan industri, oh masih dan masih Besar masih juga, besar gitu oke. kan, masih Mhm besar, mhm. Nah, terkait batik juga nih Bu, mhm, kan bahwa Pati juga terkenal akan bahwa posisinya di pesisir utara nih, betul, bahwa ada batik saudaranya mungkin ya yang ke sebelah sebelah sana sedikit atau batik Lasem. batik lasem, Nah, sedangkan, bahwa kita tahu bahwa Pati atau dengan Nyai Banuatinya sendiri dengan motifnya seperti ini, mhm remekannya. Kalau Lasem sendiri ciri khasnya gimana tuh? Padahal kan maksudnya gini, sama-sama dia pesisir utara Jawa. mhm. Apakah ada perbedaan? Tentu, tapi apa sih perbedaannya dan ada nggak sih pengaruh-pengaruh luar di batik Lasem itu sendiri? Monggo, monggo. Mhm. Jadi sejarah batik lasem kalau kita lihat sebetulnya dugaan saya, Mhm. sebetulnya di masa itu nggak terlalu beda jauh dengan Bakaran. Bakaran, Ya, karena waktu itu dimulai di masa pemerintahan Bri Lasem. Bre Lasem. Bri Lasem dan dia masih ada prasastinya di sana di mana dia menggunakan kain dalam prasasti dalam bentuk patung ya dalam bentuk stupa, Oh, arca prasasti-nya ada candi. berarti? Ada, yang saya Oke. baca begitu ada ya. Tetapi, kemudian di abad 13 armada dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho
Yes. Armada dinasti Ming yang diperintah oleh Laksamana Cheng Ho itu Yes. mendarat di Tuban dekat Lasem. Mm. Kemudian salah satu nakodanya bernama Binangun minta izin untuk tinggal di Lasem. Oh, menetap. Ya, dengan Minta anak izin. istrinya. Nah, batik yang semula adalah khas Majapahit banget, akhirnya terpengaruh oleh pengaruh Tiongkok. Seperti dia Oh. memasukkan unsur-unsur binatang mitologi khas budaya Chinese kayak naga, burung hong, kemudian kayak kilin, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, ini lasem nih. Nah, ini kuat banget ya budaya Tiongkoknya. Namanya batik tulis lasem motif naga kuning. Nah, ini. Jadi ini pengaruh Tionghoanya, budayanya kuat banget. Adanya hewan ya, mitologi Tiongkok yang diinspirasikan sebagai batik lasem. Karena setelah nakoda Binangun itu tinggal di Lasem, kemudian ada banyak orang-orang Tionghoa, para pedagang datang ke Lasem memberi lagi nuansa yang kuat di budaya, khususnya budaya membatik ini gitu. Ya kan? Jadi memang batik Lasem sendiri sudah memang terpengaruh oleh budaya Tionghoa, di mana yang bahwa tadi bakaran Majapahit itu lebih nuansanya warnanya lebih gelap, coklat, tapi datangnya armada Ming di bawah Laksamana Cheng Ho dan Nahkoda Binangun memasukkanlah warna-warna cerah lainnya dan motif-motif seperti tadi hewan-hewan mitologinya ya. Burung hong, Burung hong, naga, kemudian kilin. Ya, kilin. kilin itu kan binatang mitologi yang kakinya kijang, kepalanya naga tuh ya. Tapi nggak cuma Lasem aja sih, di Batik Tulung Agung juga ada. Waktu masa-masa Sunan Derajat juga terpengaruh karena Sunan Derajat ini masih keturunan Campak ya. Iya, Campak dari Cina. Ya. Binangun sendiri juga dia beretnis Campak. Beretnis Campak. Binangun sendiri nakoda tersebut beretnis Campak. Tapi memang namanya Binangun atau itu adalah yang sudah di Indonesiakan atau di Nusantarakan Binangun itu? Yang saya duga sih sudah penyebutan orang Jawa ya. Oh iya. Penyebutan orang Jawa mungkin kita zaman dulu kan kalau namanya apa agak susah, iya, mungkin jadi agak dimodifikasi. Jadi yang penting dekat lah dengan namanya gitu kan. Oke, jadi memang sudah dinusantarakan karena di Nusantara. lidah leluhur kita sulit gitu ya. Jadi udah Binangun aja lah. Tapi memang jadi memang bahwa salah satu faktornya adalah warna dan tadi ada unsur-unsur Tionghoa yang kental di situ ya. Merah ya. Merah. Merah-merah ngejreng tentunya ya. Merah ngejreng dan Lasem terkenal dengan nama merah darah ayam, warna merah marun karena pada saat ada di mana seseorang ya pernah saya baca mencoba membuat motif lasem di daerah lain, warnanya sudah berbeda, warna merahnya sudah berbeda. Ada kemungkinan faktor air, pH-nya beda, sehingga warna merah marun ini hanya bisa dihasilkan di daerah Lasem. Hanya air lasem. Air lasem saja. Jadi air juga ngaruh ya ternyata. Karena waktu itu setahu saya waktu itu ada kegiatan membatik di Pekanbaru waktu itu ya. Saya ada ikut. Itu warnanya ngejreng banget, merah itu merah banget karena faktor air. Oh, jadi beda-beda. Jadi memang bahwa membatik itu bukan hanya sekedar motif kain dan pewarnaan, tapi ada unsur-unsur seperti air, mungkin juga kain yang digunakan. Jadi memang tidak ada unsur-unsur lain yang berpengaruh terhadap batik itu, hasil dari batik itu sendiri. Betul. Berarti memang leluhur kita sekeren itu ya Bu ya, memiliki kemampuan mengkaryakan suatu hasil khas-paknya, tangannya dengan seadiluhung dan kepikiran gitu sejauh itu gitu. Dan penuh filosofi kalau menurut saya batik itu. Oke. Ibaratnya penggambaran manusia dari dia lahir sampai dia tiada. Batik itu menggambarkan secara detail. Ibaratnya kalau dibuat rantai makanan mungkin ada rantai batik mungkin kali ya. Jadi yang paling rendah yang dari manusia lahir sampai tiada itu ada. Kayak misalnya motif motif untuk bayi yang melahirkan, baru lahir ada gitu ya. Motif apa sih namanya? Saya lupa tuh namanya. Kemudian yang kalau sudah meninggal namanya motif soblok.
siblok atau Itu apa, untuk yang yang jenazah meninggal tuh ditutup ditutup, gitu? Oh bentuknya itu kotak-kotak kosong. Jadi filosofi itu simbol daripada pertemuan manusia dengan Tuhannya sesudah dia tiada. Atau motif kawung berasal dari kata suwung yang artinya oh, kosong. Penggambaran perjalanan hidup manusia mulai dari lahir sampai perjalanan hidup manusia karena bentuknya kawung ya. yes. Itu garisnya itu ada. Karena itu disebut suwung. Perjalanan hidup manusia, kawung. Oh, jadi kalau yang Kiki tahu ya Bu, Mm. kawung kan memang cangkaleng ke bahasa Sundanya ya, Iya, kolang kaling. kolang-kaling Iya, ya. Mungkin bisa ternyata bahwa kawung tuh dari kata dari kata suwung. suwung yang artinya kosong. Tuh, dan oh ya, terkait memang tadi bahwa batik sendiri itu memiliki sebuah filosofis yang mendalam dan Ya. ada maknanya. Eh, aku punya salah satu motifnya ini namanya padas gempal Iya. yang boleh diceritakan padas gempal Oh, ini iya. Nah, filosofisnya gimana iya. sih? Puntennya nggak ada kainnya asli. Nah, ini adalah padas gempal, motif salah satu motif batik bakaran yang kuno, ya Oke, motif yang lama, yang motif asli lama lah katakanlah. yang sezaman dengan Nyai Banuwati. Iya, yang sejaman dengan Nyai Banowati dan ini berasal inspirasinya dari batu-batu yang dikumpulkan dan disusun. Ya Oh, kan, batu-batu yang dikumpulkan disusun, kemudian isian ini diisi dengan isen-isen kita sebut ya, isian itu memang isen-isen itu arti isian. oh isian yang di Ya, oh isen-isen. isen-isen itu arti isian. Oke, Jadi isen-isen diisilah berbagai macam isen-isen di dalam Bat motif ini. Jadi yang menurut mereka, yang menurut orang-orang Bakaran ini menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika, oke. Unity in Diversity, berbeda-beda tetapi satu juga. Karena melihat isen yang berbagai warna, tetapi Uh, tetap terkumpul dan erat dan dan saling bersatu. dan menjadi Gitu. sebuah rangkaian yang indah, Rangkaian yang bukan indah, saling betul, menjatuhkan. betul, betul Keren, keren, ini. keren, keren. Nah ini isennya macam-macam. Saya sedikit jelasin ya, isen-isen Boleh, itu boleh, artinya isian. boleh. Isian itu ornamen untuk sifatnya mendampingi motif utama. Fungsinya untuk mengisi kekosongan, memberi estetika dan memberi karakter motif utama. Oke, Gitu. Jadi supaya cantik kan harus diisi isen-isen betul. gitu. Biar nggak kosong Nggak ya, kosong. Walaupun nggak zaman jelek. sekarang generasi sekarang senangnya batik minimalis katanya terlalu rame, terlalu ini. Tapi Padahal, tetap konsepnya kalau menurut saya walaupun dia minimalis harus tetap ada isian karena dia menguatkan karakter. oke, Ya, menguatkan menegaskan. karakter, menegaskan karakter Yes, yes, yes. dari motif utama gitu. Nah, ini kalau mau tahu isiannya macam-macam nih. Karena isian kita tuh kayak puluhan ya. Iya, Saya juga nggak nggak begitu. hafal gitu ya, cuma beberapa aja. Nah ini. Jadi memang bahwa leluhur kita sudah memikirkan sedalam itu dan kalau bahasa Jawanya mungkin wes ngerti sadurung winara yang sudah melampaui Iya zamannya bahwa betul. ini zaman Majapahit memang Mm-mm. Majapahit kan terkenal dengan amuk sumpah palapanya Iya Mahapati Gajah Mada ya betul. teman-teman Iya. untuk mempersatukan Nusantara walaupun berbeda-beda dituangkan dalam batik ini Betul yang betul. ini juga mungkin menjadi salah satu simbol untuk kita kekinian di Indonesia saat ini ya Bu ya Mm-mm. bahwa walaupun beda tapi indah kok kalau dipersatukan malah Iya, bikin cantik bikin bukan makin cantik. menjatuhkan. Mungkin Betul. juga itu salah satu apa ya amanat ya dari leluhur kepengen leluhur bahwa kalian tuh saudara, kalian tuh bersatu gitu ya. Itu yang buat merinding gitu keren maksudnya tanpa perlu sebuah penegasan tapi sudah memberikan pesan melalui nilai-nilai dan ya ini salah satunya batik ini um, sangat keren Bu Debbie Terima dan kasih. insight baru bagi aku dan mungkin teman-teman di sana bahwa ternyata yang kita kenal saat ini batik mungkin kan lebih ke Jogjaan, Surakartaan Surakarta, dengan Jogja. Sido Asi, Sido Mukti dan lain-lainnya. Ternyata bahwa ada loh batik lebih tua yaitu peninggalan Majapahit dan
dengan perjalanannya dan filosofis dalamnya juga yang tadi kita lihat ada Unity in Diversity, berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, dan terus ada batik lasem, ada pengaruh dari Tionghoanya Tionghoa. juga bahwa itu menandakan bahwa leluhur kita menerima perbedaan dan tidak menjadi sebuah Iya gontok-gontokan. betul. Ternyata kalau Kiki boleh mengambil sebuah menarik ya kesimpulan, mendapatkan pengertian gini, batik itu bukan hanya sekedar kain atau pakaian yang kita pakai, tapi itu adalah sebuah simbol nilai yang ingin leluhur kita sampaikan kepada kita dan Betul. memiliki makna yang dalam. Dan yang membedakan hasta karya kita dengan atau kriya kita dengan bangsa lain kan apapun bentuknya kita tuh selalu ada filosofis. Ada selalu Ada filosofis filosofis. pemaknaan yang perlu kita pahami apa sih keinginannya dan apa yang harus Mhm. kita teruskan. Mhm Bukan mhm. begitu Bu Dewi? Betul betul. Itulah makanya kita harus bangga Mhm. dan kita harus lestarikan batik ini. Sepakat Bu Dewi? Sepakat banget. Mungkin ada statement atau pesan ke teman-teman terkait yuk kita membatik ya, bukan yuk kita pakai batik gitu. Bagaimana? Monggo. Kalau saya statement-nya simpel aja, tetaplah cintai batik selalu dan untuk selamanya. Keren. Cintailah batik Selalu selalu dan dan untuk untuk selamanya. selamanya. Oke, Bu Debi, saya sudah mendapatkan insight dan Oh ya, pemasukan sama-sama. pengetahuan baru yang banyak. Terima kasih atas Sama-sama. pengetahuannya. Semoga juga bermanfaat bagi saya dan teman-teman dan menjadi ladang kebaikan buat Bu Debi. Dan Amin. semoga ini menjadikan kita teman-teman menjadi lebih cinta lagi kepada bangsa ini. Walaupun apapun yang terjadi, kita sama-sama berdoa. Karena kita lahir di sini juga, tentu kita ada kewajiban meneruskan semangat dan keinginan dari para leluhur itu. Mungkin penutup dari saya adalah tadi, batik itu bukan hanya sekedar pakaian atau kain, tapi dia memiliki nilai yang luhur, peninggalan dari leluhur kita, maka kita wajib melestarikannya dan memahami apa itu batik yang sesungguhnya. Sekian, terima kasih, selamat siang, dadah.